Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Shalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidina wa maulana Muhammadin al-kiram wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fadilatul muhtaramin yang kami hormati, yakni Bapak Muhammad Ivan Alfian, MPD, selaku dosen pengampu di mata kuliah materi pembelajaran bahasa Arab MTS MA. Tak lupa juga kawan-kawan semua, kawan-kawan seangkatan seperjuangan dari PPAC semester 5. Dalam video kali ini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan satu Mainur Faridatun Ni'mah, yang kedua Fitratul Hasanah, yang ketiga Nurul Umam, yang keempat Arina Nilta Fauzia. Di sini kami akan menjelaskan atau memaparkan sedikit materi mengenai metode pembelajaran unsur bahasa Arab. Yang nanti akan disampaikan oleh beberapa materi. Yang pertama akan kami sampaikan sendiri, yang kedua akan disampaikan oleh saudari Mainur Faridatun Ni'mah, yang ketiga ada saudari Fitratul Hasanah, dan yang terakhir akan disampaikan oleh saudari Arina Nilta Fauzia. Langsung saja kami akan membahas pada materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian dari metode pembelajaran unsur bahasa Arab. Perlu kita ketahui bahwa metode itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu asal dari kata meta dan hodos. Meta mempunyai arti sendiri, yaitu melalui, sedangkan hodos yaitu mempunyai arti jalan atau cara. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, metode adalah cara yang teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuatu yang dikehendaki. Jadi metode itu adalah cara atau jalan di mana tujuan yang kita inginkan itu dapat kita capai melalui metode tersebut. Nah, dalam bahasa Arab metode disebut thoriqah. Sedangkan pembelajaran adalah suatu proses interaksi peserta didik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Jadi pembelajaran itu suatu interaksi antara peserta didik dan ilmu, termasuk guru juga, dalam satu lingkungan belajar pembelajaran di sekolah. Nah, dari pengertian-pengertian yang sudah kita jelaskan, yang sudah kita pahami di atas, dapat kita simpulkan bahwa metode pembelajaran unsur bahasa Arab adalah seperangkat cara yang harus dimiliki dan digunakan oleh pendidik atau guru dalam upaya menyampaikan dan memberikan pendidikan, pengajaran kepada peserta didik tentang unsur-unsur bahasa Arab atau unsur yang terkandung di dalam bahasa Arab itu sendiri, yang meliputi unsur bunyi, unsur kosakata, unsur nahwu dan shorof, sehingga dapat mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Demikianlah pengertian mengenai metode pembelajaran unsur bahasa Arab. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri kedua. Yang kemudian tentang metode bunyi dan metode kosakata. Metode bunyi dibagi menjadi dua, yaitu sintaksis dan analisis. Metode sintaksis yaitu metode yang dengan mengenalkan bunyi-bunyi huruf kemudian menjadikan
kata-kata. Yang kedua yaitu analisis, dimulai dari kata kemudian dikupas menjadi bunyi huruf. Pada tingkatan lanjut mulai diajarkan huruf-huruf yang sulit pelafalannya. Dan cara yang cukup efektif yaitu dengan guru mencontohkan terlebih dahulu pelafalannya, baru kemudian murid bisa mengikutinya. Yang kemudian tentang metode kosakata, yaitu dalam metode pembelajaran mufrodat, guru harus menyiapkan kosakata yang tepat bagi siswa-siswanya, sehingga dengan mudah dapat dipahami oleh murid. Oleh karena itu, guru harus berpegangan pada prinsip-prinsip dan kriteria yang jelas. Dan metode kosakata ada 6, yaitu antara lain metode langsung. Seorang guru yang dengan mengikuti metode langsung adalah menerangkan kosakata bahasa Arab. Ketika ada peserta didik yang kurang paham, maka guru mengambil langkah dengan menggunakan alat peraga sebagai gambaran menerangkan tersebut. Yang kedua yaitu metode alami. Guru yang mengajak muridnya ke suatu tempat dan kemudian mengenalkan benda-benda yang ada di sekitar tersebut. Yang ketiga tentang metode percakapan. Guru menunjuk salah satu murid untuk membaca teks bahasa Arab. Kemudian guru membenahi bacaan murid tersebut apabila ada kosakata yang salah. Dan selanjutnya itu metode membaca. Ada seorang guru yang memberi kesempatan kepada siswanya untuk membaca terlebih dahulu, baru kemudian menanyakan kepada siswa apabila ada yang mufrodat yang tidak dipahaminya. Selanjutnya yaitu metode mendengarkan, yaitu murid mendengarkan guru yang sedang membaca, kemudian murid boleh bertanya atau bertanya tentang apa yang belum dipahaminya. Yang terakhir yaitu tentang metode menulis, yaitu guru menyuruh muridnya untuk membuat suatu susunan kata, dan ketika sang murid belum paham, murid boleh bertanya lagi kepada guru, entah itu tentang mufrodat atau susunannya. Yang ketiga yaitu metode pembelajaran struktur kalimat, terdiri dari 3 metode, yaitu metode situasional, metode audiolingual, dan metode penjelasan nahwiyah. Metode situasional, metode ini dianggap paling menyenangkan bagi peserta didik, karena bahan atau judul yang diberikan selalu disesuaikan dengan situasi dan kondisi peserta didik. Dalam metode ini, peserta didik dituntut untuk mampu menguasai struktur bahasa sebelum dia mampu menyampaikan bahasa secara lisan. Sehingga, guru harus mengetahui situasi dan kondisi sekitar dari peserta didik untuk dijadikan sebagai pokok pembelajaran yang bertujuan untuk memperbanyak pembendaharaan kosakata. Kemudian, dalam metode ini, hiwar atau percakapan antara 2 orang atau lebih merupakan hal yang sangat pokok. Karena dengan praktik hiwar, siswa tidak hanya memperhatikan struktur bahasa, tapi juga memperhatikan perbedaan-perbedaan dalam bahasa. Kemudian metode audiolingual dilakukan dengan cara siswa menyimak, kemudian siswa mengulangi apa yang diucapkan oleh guru, kemudian guru memberikan beberapa soal, kemudian siswa menjawab. Setelah siswa mampu menjawab, kemudian diadakan evaluasi untuk memantapkan kemampuan mereka dalam menguasai materi yang telah disampaikan. Yang ketiga adalah metode penjelasan nahwiyah. Metode ini berlandaskan pada teori yang mendalam tentang struktur bahasa yang dapat membantu siswa dalam memperbanyak pengalaman dalam berbahasa. Kemudian, metode ini berbeda dengan metode sebelumnya karena metode ini mengandung upaya yang sistematis dalam penyampaian kaidah bahasa, sehingga guru harus memiliki pengetahuan lebih banyak tentang penjelasan-penjelasan kaidah bahasa. Yang keempat, metode pembelajaran struktur kata atau sorof. Ini ada 2. Yang pertama adalah metode tasrif istilahi. Yang kedua, metode tasrif lugawi. Metode tasrif istilahi itu apa? Metode tasrif istilahi adalah metode yang memperkenalkan tentang perubahan bentuk kata dari kata dasar kepada beberapa contoh yang berbeda.
Metode ini dilakukan dengan cara menghafalkan wazan-wazan yang terdapat dalam tasrif istilahi. Contohnya, dari kata alima, fi'il madinya alima, fi'il mudhari'nya ya'lamu, fi'il amarnya i'lam, masdarnya ilman, isim fa'ilnya alimun, isim maf'ulnya maklumun. Kemudian, metode tasrif lugawi adalah metode yang mengajarkan tentang bagaimana cara mengisnadkan bentuk tasrif fi'il kepada domir, baik mutakalim, mukhatab maupun gaib. Ini contoh dari fi'il madi. Wa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum ante antuma antunna ana nahnu. Ini contoh dari tasrif fi'il mudhari dari kata alima tadi. Ini contoh fi'il amar. I'lam, i'lami, i'lama, i'lamu, i'lamna. Selanjutnya, problematika pembelajaran unsur bahasa Arab. Yang pertama, problem bunyi. Problem aswat atau bunyi adalah persoalan terkait dengan sistem bunyi atau fonologi. Bunyi bahasa Arab ada yang memiliki kedekatan dengan bunyi bahasa pembelajar dan ada pula yang tidak memiliki padanan dalam bahasa pembelajar. Secara teori, bunyi yang tidak memiliki padanan dalam bahasa pembelajar akan banyak menyulitkan belajar daripada bunyi yang memiliki padanan. Karena itu, solusinya adalah memberikan pola latihan intens dan contoh penuturan dari kata atau kalimat yang beragam. Dalam hal ini, guru dituntut memiliki keterampilan ekspresif dalam memberi contoh sebanyak mungkin agar pengayaan kosakata juga terbangun secara baik. Yang kedua, problem kosakata atau mufradat. Bahasa Arab adalah bahasa yang pola pembentukan katanya sangat beragam dan fleksibel. Bahasa Arab sangat kaya dengan kosakata atau mufradat. Dengan karakter bahasa Arab yang pembentukan katanya beragam dan fleksibel tersebut, problem pengajaran kosakata bahasa Arab akan terletak pada keanekaragaman bentuk morfologis atau wazan dan makna yang dikandungnya. Penyerapan kata-kata bahasa Arab ke bahasa Indonesia itu dapat juga menimbulkan problem tersendiri, antara lain penggeseran arti kata serapan. Banyak kata atau ungkapan yang diserap dalam bahasa Indonesia artinya berubah dari arti sebenarnya dalam bahasa Arab. Yang kedua, perubahan lafal dari bunyi bahasa Arabnya. Contohnya, kata berkat yang berasal dari barokah dan kata kabar yang berasal dari kata khobar. Yang ketiga, perubahan arti tetapi lafalnya tidak berubah. Misalnya, kata kalimat berasal dari kata kalimah dalam bahasa Arab. Kalimat berarti kata, tetapi dalam bahasa Indonesia ia berubah artinya menjadi susunan kata yang lengkap maknanya. Padahal susunan kata dalam bahasa Arab disebut tarkib atau jumlah. Yang terakhir, problem qawaid. Kata bahasa Arab atau qawaid, baik terkait pembentukan kata sorfiyah maupun susunan kalimat nahwiyah, seringkali dianggap kendala besar bagi pelajar bahasa Arab. Di sini guru dituntut memahami apa yang dirasakan sulit oleh belajar bahasa Arab, lalu menawarkan cara yang mudah untuk menguasai bahasa Arab dalam waktu relatif singkat. Upaya yang harus dilakukan adalah menyederhanakan dua hal, yaitu bentuk kata dan fungsi kata dalam kalimat. Penyederhanaan dimaksud adalah menghindari dan bahkan membuang hal-hal yang kurang fungsional atau yang frekuensi penggunaannya sangat jarang. Demikianlah penjelasan mengenai materi metode pembelajaran unsur-unsur bahasa Arab MTS MA. Semoga dengan apa yang sudah kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua sebagai mahasiswa pada mata kuliah materi pembelajaran bahasa Arab MTS MA. Sekian dari kami. Apabila ada kekurangan, ada kesalahan, kami meminta maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.